Akibat diguyur hujan, jalan yang baru diperbaiki untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo pada Jumat ini kembali rusak. Padahal pemerintah Provinsi Lampung sudah menggelontorkan 99 miliar rupiah untuk perbaikan segera jalan rusak. Jalan yang berada di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung. Perbaikan tersebut dilakukan karena Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja sekaligus pengecekan jalan yang viral di media sosial. Karena akan ada kunjungan tersebut, beberapa ruas jalan yang berada di Kecamatan Seputi Banyak dan Kecamatan Rumbia mulai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung. Namun, baru 1 hari diperbaiki dengan penimbunan batu, tanah, serta penyiraman batu basea, kondisi jalan sudah mulai rusak dan bahkan bergelombang akibat diguyur hujan. Kondisi jalan sekarang rusak parah. Apalagi para sopir-sopir mengeluhkan muatan berat. Mohon dewan-dewan yang di atas tolonglah jalan ini dikondisikan benar. Ini berapa lama perjalanan yang ditempuh dari Lampung Barat menuju Lampung Tengah, Mas? Dari semalam kita berangkat dari jam 9. Ini baru jam segini baru sampai sini. Jalannya seperti apa sih, Mas, kondisinya, Mas, saat ini, Mas? Kalau dari Prisewu ke Lampung Tengah Kalirjo, jalan dari Pasar Sukarjo ke sini agak lumayan parah. Itu kerusakan kira-kira berapa kilo banyak kerusakannya? Kurang lebih 2 kilo lah. 2 kilo lebih ya? Iya, jalan-jalan yang berlubang-lubang itulah. Banyak korban yang berlimpang. Jatuhan banyak lah. Sebelumnya pernah terjadi, Mas, ya, permuatan sawit jatuh di sini, Mas, ya? 3 kali. Sudah 3 kali? 3 kali. Gubernur Lampung Arinal Junaidi membantah jika perbaikan jalan yang dilakukan itu dalam menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Melainkan proses tender perbaikan jalan telah selesai dan langsung dilakukan perbaikan jalan yang sudah masuk dalam anggaran APBD Lampung. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, Edi Supriyanto, TV One mengabarkan. Kan itunya, Bang. Masalahnya adalah nggak cuma kualitasnya aspal dong, ya, nggak Vi. cuma aspal. Jadi harus drainasenya ada apa enggak? Bentar, ini udah on air, Vi. Oh, udah ya. Udah itu. Jadi tadi sama Pak Trubus juga kita bahas Diskusi nih, bagaimana diskusi. gitu loh ya. Oh, iya, Baiknya nih Kok jadi jalan narasumber yang nenangin kita ya? Iya, tapi kalau kita melihat memang ada sejumlah jalan dan ini juga diakui oleh tadi kalau kita lihat ada para pengendara juga yang mengalami hal tersebut gitu lah, Rifani. Jadi di aspal aja bener nggak ya? Itu jangan panjang lagi nih kalau kita iya, kan. iya. Kita coba akan langsung hadirkan pemirsa kontributor Iya. kami yang juga sudah ada di lokasi dan juga ada Pak Trubus Rahardiansyah di Iya. Pengamat Selamat pagi, Bidang Pak. Publik. Selamat pagi, Pagi, Pak Mas. Pagi. Trubus. Kebijakan publik. Nice lah Nah, ini. itu Pokoknya dia. publik kita bagaimana itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Kita Kalau kebijakannya udah jelas, publiknya yang gimana itu, Ini kasihan. kan Pak Trubus sudah diutus Pak Jokowi kan Ya, di sini. sudah. Udah jelasin itu. Oke, kita tahan dulu kalau untuk Pak Trubus ya. Kita coba akan cek langsung di lokasi bagaimana daripada kita berdebat, Vi. Iya. Kita langsung cek nih. Ada kontributor kami Pujiansyah di sana. Pujiansyah, bisa Anda gambarkan saat ini Anda berada di mana dan bagaimana kondisi jalan di sana terkait juga jelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Baik, Maria Segap dan Arifan yang dapat saya kabarkan bahwa saya saat ini berada di lokasi yang tidak jauh dari titik kunjungan Presiden Jokowi, di mana pada hari ini Presiden Jokowi diagendakan akan melakukan kunjungan di Jalan Terusan Ria Kudus setelah pintu keluar Kota Baru, Kota Bandar Lampung. Saat ini saya berada di wilayah Jati Agung, di mana lokasi tempat saya berdiri ini cukup jalan, kondisi jalannya cukup parah dan berlokasi sekitar lebih dari 2 km dari titik kunjungan Presiden Jokowi. Jokowi diagendakan pada hari ini melakukan beberapa kegiatan, di mana kegiatan tersebut akan dimulai dengan melakukan kunjungan ke Pasar Natar untuk meninjau harga sembako. Kemudian Presiden Jokowi akan beranjak ke lokasi berikutnya, yakni di Jalan Terusan Ria Kudu, Kota Baru. Dan kemudian pada setelah sholat Jumat, Presiden Jokowi akan mengunjungi Jalan Rumbia di Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya Presiden Jokowi diagendakan berkunjung ke Lampung pada hari Rabu kemarin, namun agenda tersebut diundur lantaran beberapa kesibukan dan jadwal Presiden Jokowi yang cukup padat. Sehingga pada hari ini Presiden Jokowi diagendakan untuk
datang ke Lampung. Sebelumnya pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan perbaikan di beberapa ruas jalan yang akan dikunjungi oleh Presiden Jokowi, di antaranya di sekitar Jalan Riyakudu, terusan Riyakudu, kemudian di Kecamatan Rumbia. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pengaspalan dan perbaikan jalan yang akan dilalui Presiden Jokowi sehingga kondisi jalan tersebut terlihat mulus. Diketahui bahwa kondisi jalan di Lampung sempat menjadi perbincangan publik hingga mendapatkan kritikan pedas dari beberapa penggiat media sosial dan para netizen. Kondisi jalan di Lampung ini sendiri menurut data dari Dinas PU Provinsi Lampung bahwa kondisi jalan di Provinsi Lampung yang dalam kondisi kemantapannya saat ini mencapai 76%, atau kondisi jalan yang mulus sebanyak 76%. Sedangkan jalan di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung kondisi kemantapan atau jalan yang mulus sebanyak 50%. Kondisi jalan yang rusak ini mendapatkan kritikan dari masyarakat yang sudah lama tidak diperbaiki. Namun pemerintah Provinsi Lampung mengklaim bahwa pada beberapa tahun yang lalu belum sempat melakukan perbaikan, namun telah dianggarkan dana untuk melakukan perbaikan infrastruktur. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk dialihkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun pada tahun ini pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan dana sebanyak 750 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Saat ini pemerintah Provinsi Lampung juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak ada lagi jenis-jenis kondisi jalan, yakni kondisi jalan nasional maupun provinsi maupun kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan agar pemerintah pusat menghapus jenis-jenis kondisi jalan tersebut, sehingga jika terjadi kerusakan jalan tersebut akan menjadi masalah bersama dan akan diperbaiki secara bersama, dan tidak ada mengklasifikasikan bahwa jalan tersebut berwenang siapa yang akan memperbaiki. Arif Adil dan Maria Asegaf, saya kembalikan ke studio. Pujiansa, singkat saja informasi yang beredar, Pak Presiden, Pak Joko Widodo akan meninjau Lampung dan mengendarai sepeda motor. Betul, Anda dapat demikian informasi soal ini? Baik, Arif, dapat saya kabarkan bahwa informasi tersebut benar, bahwa di sepanjang jalan yang akan dikunjungi Presiden Jokowi telah terdapat beberapa personil kepolisian, TNI, dan instansi terkait yang melakukan pengamanan agar kondisi jalan tersebut tidak dapat dilalui masyarakat ketika Presiden melalui jalan tersebut. Diagendakan pada hari ini, dari informasi di pemerintah Provinsi Lampung, Presiden Jokowi akan tiba di Bandara Raden Intan sekitar pukul 8.30 dan kemudian akan melakukan kunjungan di Lampung di beberapa titik dan akan kembali lagi ke Jakarta pada pukul 15 sore. Arif Adil. Pujiansyah, singkat juga nih Pujiansyah. Jalan yang diperbaiki oleh pemerintah setempat dalam bentuk aspal atau cor, apakah ini juga sudah mempertimbangkan jenis kendaraan yang melintas di lokasi tersebut? Dan apakah hanya perbaikan aspal dan cor, apakah secara komprehensif juga dibuat saluran pembuangan, sistem drainasenya seperti itu? Baik, Arif Adil, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, bahwa tahun ini pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan sebanyak 750 miliar. Jumlah dana tersebut akan digunakan memperbaiki di sejumlah titik yang ada di Provinsi Lampung yang jalannya mengalami kerusakan. Namun pada kondisi jalan yang akan dilalui oleh pemerintah yang akan dilalui oleh Presiden Jokowi, pemerintah Provinsi Lampung melakukan pengaspalan sementara, sehingga pada saat dilalui Presiden Jokowi untuk meninjau jalan rusak, kondisi jalan tersebut akan terlihat mulus. Namun setelah Presiden Jokowi tidak mengunjungi kembali, petugas akan melakukan perbaikan secara permanen, di mana pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan 750 miliar rupiah, dan pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan perbaikan secara permanen, baik itu aspal ataupun rigid beton, dengan melihat konstruktur tanah di lokasi tersebut dan daya muat kendaraan yang akan melintasi kondisi tersebut. Arif Adil. Oke. Ya, Itu terima dia kasih poinnya. laporan Itu dia tadi poinnya. lengkap Anda Pujiansyah langsung Terima kasih, dari Lampung Puji. Selatan, Lampung.
statement sedikit dong dari tanggapan sedikit dari Pak Trubus Radiansah. Tepatkah kebijakan publik yang diambil Sementara oleh pihak dulu, pemerintah? nanti kalau Pak Jokowi sudah kembali deh pulang ke rumahnya, konstruksi lengkapnya. baru dicor Pak gitu loh. Iya, bisa aja itu sebagai tawaran awal kan gitu. Tapi yang jelas itu kebijakan yang kurang tepat kalau saya rasa begitu. Memang harus ya Pak kalau presiden datang tuh harus yang bagus-bagus gitu yang Pak? bagus-bagus. Harusnya. Oh, Ya enggak gitu? juga dong. Harusnya presiden harus lewat di jalan yang rusak-rusak Kan itu. untuk mengecek Realistis betul aja, atau realistis tidak apa gitu kan, adanya. Pak. Iya dong, harus begitu. Kalau enggak nanti banyak yang di PHP itu nanti pemerintah daerah suka PHP itu nanti diarahkan ke jalan udah bagus. Oke. Ya itu dia. Tapi kan Iya. tentu Pak Presiden juga mengikuti berbagai informasi yang ada kan? Oh iya, kalau Orang sampai ke Australia Pak viralnya. Iya, kemana-mana itu seluruh dunia kok itu viralnya itu. Tapi yang jelas kan, apakah presiden datang hanya karena viral itu jadi persoalan kan? Oh, enggak, tentu kan ada agenda kenegaraan lah. Ya, Iya, Pak, ya. tapi kan kemudian dengan ada viral itu seolah jadi ada prioritas jalan datang ke sana gitu. Lah ini harus dilihat secara utuh. Karena apa? Karena memang kan jalan rusak itu hampir ada di berbagai provinsi kan. Ada Jadi 10 tidak hanya di provinsi, Lampung, ada Pak. di Lampung itu kabupaten. Ya contoh ini. aja Pak ya, ini contoh aja nih. Saya ada berita yang saya bacakan, ini berita 2022 bulan Juli, lama loh. Ini Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menceritakan pengalamannya saat bersama Presiden Jokowi melihat pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias. Ia menyebut 65% atau sekitar 171 km dari total panjang jalan di Kepulauan Nias yang totalnya 263.140 km dalam kategori rusak. Iya. Jadi ini Edi Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara berterima kasih malah kepada presiden yang sudah diajak melihat kondisi jalan. Pak, ini Pak kondisi jalan Ini rusak, realistis gitu loh Pak Trubus. Iya, itu malah berarti kan ada semacam eviden bahwa jalan yang situ memang rusak dan membutuhkan perhatian kan gitu. Jadi dengan kedatangan presiden itu istilahnya berkah kan gitu. Jadi akhirnya jalan diperbaiki. Tapi mengapa ini kemudian harus disiapkan terlebih dahulu? Nah, ini persoalannya kan kemudian setiap daerah punya cara-cara sendiri kan dalam hal menyambut kedatangan penguasa pusat dianggap itu. Selama ini berarti nggak kerja dong. Nah gitu dong. Lah iya, kadang-kadang sering seperti itu. Persepsi publik kan ada yang seperti mengatakan berarti mereka nggak ngapa-ngapain dong gitu. Kalau hanya karena mengandalkan presiden datang apa-apa harus presiden kan. Presiden kan konteksnya kalau jalan itu hanya jalan, mungkin jalan nasional lah boleh ya. Kalau sudah jalan itu provinsi, yaitu urusannya provinsi. Tapi kan terkait dengan anggaran Pak Trubus, tidak bisa begitu saja dong. Iya, anggaran itu kan bisa diperhitungkan karena memang kelemahan selama ini kita bahwa anggaran di daerah itu lebih banyak untuk biaya birokrasi. Kalau di Lampung itu ada sekitar 47% untuk birokrasi. Birokrasi itu apa sih Pak? Biaya birokrasi untuk gaji pegawai. Operasional gaji pegawai gitu lah. Jadi untuk semacam bangunan gedung, infrastruktur sebenarnya itu cuman paling berapa kan, 24% paling ada tinggi itu. Jadi itu dari tahun ke tahun hanya seperti itu. Nah karena itu apalagi kalau cuma di tingkat kabupaten itu kan ada yang menarik. Kalau daerah kabupatennya itu ekonominya bangkit, jalannya diperbaiki. Tapi kalau enggak, ekonominya enggak ada yang diuntungkan apa, biasanya kepala daerah yang ngapain dibangun. Kan membuang-buang anggaran juga di situ, nggak ada secara ekonomi, nggak ada yang menguntungkan. Ya, tapi nggak bisa gitu juga dong Pak. Lah tetap aja berpikir itu seringkali muncul karena kan ini pakai teori cost and benefit. Kalau misal iya dong, kalau costnya besar terus benefit yang didapat kecil ya ngapain? Nah itu sering jadi pertimbangan daerah. Tetapi ada juga karena faktor ini mau pilkada. Ada itu kan, dibangun no comment supaya incumbent-nya terus kan gitu, ada kok itu seperti itu. Tapi artinya ini kan event-event itu selalu muncul. Nah, tapi begini lah, kesannya kayaknya bertanggung jawabnya tuh hanya satu orang, namanya gubernur kan begitu. Padahal sebetulnya kalau tadi Anda bilang tadi cost itu, ya kan, untuk birokrasi, kan ketok palunya kan bareng-bareng sama parlemen kan? Iya, kan? iya, harusnya DPRD karena DPRD kan yang bagian yang untuk pengawasan anggaran. Kan? Betul. Ya jadi DPRD itu harusnya ikut juga memberi padahal kontribusi. DPRD itu kan perwakilan dari beberapa wilayah yang ada di ya Lampung, itu. gitu loh. Dan itu kan punya konstituen di daerah-daerah masing-masing. Harusnya udah tahu bahwa jalan itu rusak, harus ada laporan, harus ada pemberitahuan. Kenapa nunggu diviralkan? Nah itu jadi problem kan di situ. Artinya apa? Harusnya menurut saya itu mereka-mereka yang kategori mewakili daerah masing-masing ya sudah punya perencanaan yang baik. Yang ini kan katanya mewakili. Mewakili kan karena ada yang bangunnya sampai 10 tahun baru ini kan jalan itu rusak itu di Lampung sampai 10 tahun lamanya. Tidak ada perbaikan. Nah ini kan apa yang salah di situ? Berarti kan ada persoalan, ada aspirasi yang prioritas juga Pak. Karena kalau kita berbicara mengenai tadi budget besar untuk birokrasi, gaji ASN yang ini kan seharusnya sudah terpatok ya Pak ya anggaran itu. Tergantung prioritasnya bagaimana. Iya kalau misalnya dengan adanya cara berpikir istilahnya paradigmanya dirubah lah. Dirubah sekarang harusnya
infrastruktur yang diutamakan. Harusnya memang setiap tahun itu ada perubahan-perubahan. Misalnya sekarang infrastruktur tahun ini, tahun berikutnya apa, Fokus misalnya, apalagi Tapi pendidikan. operasional dikurangi budgetnya mungkin itu. Ya kalau memang ada pemangkasan bisa saja, perjalanan dinas kan bisa dipangkas. Iya dong. Atau hal-hal yang justru kalau kemudian konteksnya realistis untuk infrastruktur, pasti kan anggaran pemerintah pusat akan menganggarkan lebih untuk iya, anggaran pemerintah pusat itu kan nggak? ya memungkinkan saja, cuman kan semua kan sesuai tanggung jawab masing-masing. Iya. Karena ada jalan di daerah, tapi itu mereka jalan pemerintah pusat. Artinya daerah nggak bisa ngapa-ngapain, itu kewenangan pemerintah Jalan pusat. nasional. Kalau ada jalan di lokal, tapi itu kewenangannya provinsi. Nah, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa intervensi apa-apa. Itu menjadi problem di situ. Menurut saya ini harus dirubah kolaborasinya gitu. Jadi jangan semata-mata diserahkan itu tanggung jawab itu jalan nasional ya nasional. Jalan provinsi ya provinsi, kabupaten. Nah Ada ini tupoksi masing-masing. Iya dong, kan ada dinas bina marga misalnya, Iya. itu harus mengkomunikasikan dong. Dan ini juga masyarakat itu tolong dikasih akses untuk melaporkan, jangan kok viral. Karena kalau viral ini jeleknya apa? Itu nanti jadi ada persoalannya merusak citra wilayah itu sendiri. Ya, yang kedua juga akhirnya kepada yang menyebarkan itu, pembuat video kontennya itu bisa kena pidana pencemaran Tapi kalau nama nggak baik. viral dulu agak susah gitu Nah, Pak kalau masyarakat nih, bayangan masyarakat. Ya sebenarnya kalau undang-undang layanan publik tidak seperti itu, semuanya harus ada saluran-saluran. Kan ada ombudsman sebenarnya melaporkan, ombudsman dari daerah-daerah itu harus ada laporan. Tapi kan biasanya laporan itu nggak didengar gitu. Jadi Kan itu jadi biasanya, masalah. tapi kita tahan dulu nih ya. Ya. Nanti yang nggak biasa kayak gimana nih sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Paling sudah diperbaiki oleh pemerintah ya. Sementara presiden lewat udah gitu. Nanti mau dicor. Tergantung dengan tonase yang akan melintas di lokasi tersebut kan. Kalau dicor tuh berarti artinya harus dibongkar lagi apa gimana itu Nah itu aspal? dia, Pak. Saya kalau misalnya sebagai warga nih, Nah. kan pengaspalan itu kan pakai APBD atau APBN kan. betul. Itu kan katanya kan uang kita nih Pak, Nah. pajak kita tuh gitu loh. Nah. Tapi Iya. kok bisa rusak lagi nanti atau dirusak lagi untuk penyempurnaan perbaikan yang lebih komprehensif. Katanya begitu Pak tadi Pak. Iya, kalau begitu kan jadi nggak bener kan caranya seperti itu. Harusnya kan itu memang rusak, dibuka saja memang itu rusak. Ya. Jadi nanti direncanakan tahun depan misalnya itu sudah melalui DIPA, melalui apa, ya Nggak dua BPD kali itu sudah kerja gitu disiapkan. kan ya, Pak, ya? Bukan 2 kali kerja, pemborosan anggaran juga Nah. kan nanti rusak lagi kan terus Pak Trubus saya membangun sih lagi. mengatakan pemborosan anggaran. Pak Iya. Trubus, sedangkan kan selama ini konteksnya alasannya karena memang kita anggarannya nggak ada, jadi jalannya belum diperbaiki. Tapi buktinya ini pengaspalan sementara ada anggarannya Pak. Ada tuh, Lah, iya, Bukannya pelaksana harus melakukan daftar isian pelaksanaan anggaran terlebih dahulu, prosesnya panjang hingga Iya. kemudian disetujui oleh pusat dan lain-lain. Iya, ini memang jadi apa? Aneh bin unik gitu ya. Aneh bin unik. Unik artinya apa? Kenapa dia tiba-tiba ada anggaran yang bisa dipakai untuk melakukan perbaikan gitu. Mungkin Hanya karena anggaran presiden- emergensi gitu. Iya, bisa saja itu mesti diambilkan anggaran yang sifatnya spesial lah, khusus aja, ada anggaran yang memang khusus ada. Tapi di DIPA itu ada emang itu? Ya, biasanya nggak disebutkan. Biasanya nggak disebutkan. Jadi anggaran strategis atau anggaran yang darurat itu kan ada. Misalnya konteksnya untuk bencana, untuk Kedatangan apa. presiden ini gitu. darurat, Nah, Darurat. Kedatangan presiden ini darurat. iya bisa aja dianggap sebagai darurat. Ini darurat karena ada pimpinan pusat datang, sehingga kita perlu cepat-cepat memperbaiki, cepat-cepat untuk menampilkan wajah yang sesungguhnya, misalnya gitu kan. Kosmetik gitu? Iya, Dalam lipstick kacamata aja. kebijakan publik bagaimana itu? Iya, kebetulan ya jelas itu tidak baik. Artinya justru itu akan mempermalukan wilayah itu sendiri. Lebih baik dibuka seperti yang di Medan itu kan, Sumatera Utara buka Iya, saja dibawa apa adanya. presiden, diperlihatkan. Dipertontonkan saja Iya. ini loh adanya. Biar presiden juga memikirkan juga kan, presiden kan Ada dalam kontribusi ada tim pusat, ya? betul atau di pusat. Nah, dan ingin tahu bahwa ini jalan memang tanggung jawab pemerintah pusat juga di dalamnya. Nasional, provinsi, apalagi kabupaten, atau itu jalan desa. Yang lebih parah kan jalan desa, desa itu seringkali udah ada anggaran dana desa 1 tahun 1M atau 2M, Iya. 2M. Iya. Tapi kan jalannya masih rusak kan banyak itu. Nah ini kan juga harusnya dicek itu kenapa seperti itu. Kalau jalan nasional, jalan kabupaten memang kita melalui itu kan keterbatasan APBD. Ada daerah-daerah yang memang miskin mas kategorinya itu. Secara ekonomi itu sumber daya alamnya aja nggak ada daya tarik ya. Ya mau ngapain, mau dibangun seperti itu. Nah, itu Tapi banyak. Jadi memang ada harus- warga negara loh Pak di situ Pak gitu. Lah itulah kemudian ada warga negara di situ, maka jalannya itu dibikin saja yang sifatnya terbatas itu. Seiring dengan berkembang dan tumbuh kembangnya daerah ya tersebut. daerah itu sendiri, karena itu kan kewajiban daerah supaya ada pemerataan penduduknya kan gitu. Jangan ada daerah jarang penduduknya dibikin jalan kecuali ada
di sana ada misalnya tempat wisata, Iya. lah itu boleh dibangun. Ya kan gitu tentu kedatangan presiden ini ingin mencari sumber masalah untuk Hmm. menentukan solusi yang tepat seperti apa Ya. gitu kan. Jadi penasaran nanti seperti apa pada saat Presiden Jokowi dia ngecek langsung dan tindakan apa yang akan diambil gitu. Iya, Terima kasih banyak. paling tidak ada Trubus. solusi di situ, artinya presiden tidak hanya sekedar datang kemudian di Pasti situ ada dapat ikut bantu informasi, ya, Pak, ya ikut banting dong, ikut cawe-cawe gitu, Arahan-arahan tepat. arahannya seperti apa, Iya. jangan kemudian presiden ini udah mau tahun, ya juga jangan menjadi pencitraan ini karena udah mendekati. Harapannya tidak, Menurut karena saya sih ini ada legacy untuk nanti, Pak. warga Ada negara legacy. Ada legacy. Indonesia. Iya, Terima kasih Pak mudah-mudahan. Trubus Sama-sama. atas waktunya. Makasih Pak Trubus, Iya, Radiansa sama-sama. atas Yuk, waktunya. ayo. Dan pemirsa, Lampung kita tinggalkan ya. Kita kemana lagi nih? Biar nanti Pak Jokowi yang ngeliat Lampung. Kita lihat bagaimana kondisi rumah Dr. Wayan, ya. Karawang. Betul. Ini kabarnya sudah dibersihkan oleh warga setempat yang memang merindukan sosok Dr. Wayan untuk kembali lagi, katanya begitu. Kita simak informasi lengkapnya sesaat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi.